Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita akan sharing kembali kegiatan di warung sembako ya. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman selama berdagang saya teman-teman. Usaha sembako ini usaha pilihan terakhir saya ya teman-teman. Dulu itu saya pernah beberapa kali ikut jualan selain barang-barang sembako ya. Di antaranya ada barang kebutuhan, alat-alat sekolah ya, seperti sepatu dan tas-tas, alat tulis, alat sekolah gitu ya. Itu menurut saya itu sangat besar sekali resikonya ya. Kalau tidak laku, kita tidak bisa jual cepat dan tidak bisa kita konsumsi juga ya teman-teman. Nah, disitulah mengapa saya memilih usaha sembako ini. Dan dari pengalaman-pengalaman itulah saya bisa mengelola usaha ini, biarpun usaha kita kecil-kecilan ya, modal awal kecil-kecilan, tapi alhamdulillah semakin berkembang dan sampai sekarang ini ya masih bertahan. Zaman dulu itu kita berjualan dari mall ke mall gitu ya teman-teman. Kita menyewa stand gitu untuk berjualan di sana per 2 minggu kalau nggak salah ya. Per 2 minggu itu kita mengeluarkan uang untuk bayar sewa itu sekitar 7 juta atau 6 jutaan waktu itu ya teman-teman. Itu menurut saya sangat besar waktu itu ya, karena di mall ya tempatnya bagus, tempatnya bersih dan nyaman, jadi sewa tempat itu mahal. Dan menurut saya itu belum lagi kita istirahat, harus lagi punya kontrakan untuk istirahat gitu. Jadi kita itu menyewa tempat hanya untuk berusaha saja, berjualan saja, tidak untuk beristirahat ya. Beda lagi dengan kita mempunyai warung sembako ya, kita bisa nyewa tempat misalnya 1 tahun di atas 6 juta atau 5 juta gitu ya. Kita bisa untuk istirahat juga, sekalian juga untuk buka usaha warung sembako ini. Nah, disitulah kelebihannya punya usaha warung sembako dimanapun tempatnya ya, di perkampungan ataupun di perkotaan sama saja. Yang penting kita sudah ada niat untuk usaha, dan carilah tempat-tempat yang strategis ya, misalnya di lingkungan yang banyak penduduknya, yang padat penduduknya ya, dan dilalui oleh orang-orang sekitar ya, banyak dilalui oleh orang-orang sekitar, dan jalanannya pun tidak buntu, masih bisa diakses oleh kendaraan bermotor ataupun mobil ya teman-teman. Itu salah satunya tempat-tempat yang sangat bagus untuk mengembangkan usaha warung sembako, untuk memulai usaha warung sembako ya. Carilah tempat-tempat seperti itu, dan itu akan sangat berpengaruh sekali ya kepada usaha kita. Dari mulai mencari tempat, mencari lihat-lihat situasi di lingkungan tersebut, itu akan sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan usaha kita. Dan apalagi jika teman-teman punya tempat yang bagus ya, misalnya di perumahan ataupun di lingkungan teman-teman itu lingkungannya yang bagus ya, rumah sendiri apalagi lebih nyaman lagi, tidak usah memikirkan kontrakan ya teman-teman. Karena zaman sekarang itu rumah yang untuk usaha itu mahal-mahal harganya ya, tergantung di lokasi dan lingkungannya gitu. Kalau di daerah saya di sini tempat-tempat yang untuk bisa berusaha berjualan itu sekitar sebulannya itu di atas 1 jutaan ya. Jadi kita wajib punya keuntungan sehari itu di atas 100.000 ya, untuk teman-teman yang mempunyai tempat yang masih membayar kontrakan, membayar sewa gitu ya. Jadi menurut saya yang paling nyaman itu usaha sembako yang tidak memikirkan untuk menyewa tempat ya, untuk jualan itu keuntungan bisa kita putar 100% untuk keuntungan warung ya, untuk kebutuhan warung. Tapi kalau kita mempunyai tunggakan, biaya untuk mengontrak tempat, menyewa tempat itu kecil sekali ya perputaran untuk warung sembako kita, dan uangnya memang dibagi-bagi ya, seperti itu untuk kontrakan dan untuk keperluan warung. Jadi menurut saya yang lebih cepat berkembang itu seharusnya mengelola usaha tanpa mengeluarkan biaya untuk menyewa tempatnya. Itu salah satu keuntungan ya. Kita tidak memikirkan biaya untuk
sewa tempat. Kita fokus memikirkan hanya untuk tambahan modal saja. Nah, kembali lagi ke pertama tadi saya ceritakan ya, mengapa saya memilih usaha sembako ini. Karena menurut saya usaha sembako ini sangat kecil resikonya ya, dan penghasilan pun pasti setiap hari ya teman-teman. Dulu itu saya berjualan bukan kebutuhan sehari-hari ya, kadang laku kadang tidak, dan kadang-kadang sehari pun hanya dapat penglaris saja gitu ya. Dan untuk makan pun kita agak kesulitan ya teman-teman, karena tidak ada yang bisa dimakan langsung sama kita ya, karena nggak mungkin ya kita memakan tas ataupun sepatu ya nggak mungkin ya, kasarnya seperti itu. Namun jika kita berjualan sembako ini sedikit sedikit resikonya ya. Kasarnya ini seperti ini, biarpun tidak laku bisa kita konsumsi, bisa kita makan untuk sehari-hari ya, seperti itu. Jadi menurut saya usaha sembako ini sangat mudah dijalani, dan keuntungan pun pasti setiap harinya ya teman-teman. Menurut saya ini berdagang sembako ini sangat menjanjikan, dan ini sebagai ide usaha rumahan ya. Untuk kaum ibu-ibu pun kita bisa mengelola sendiri ya, tanpa misalnya suaminya kerja, kita bisa melakukannya sendiri ya, karena ini mudah dan hanya tinggal begini aja, tidak mengangkat-angkat barang-barang yang berat ya. Misalnya ada barang-barang yang harus kita antar, kita bisa nanti ya bilang sama pelanggan, nanti nunggu suami datang ataupun nyuruh siapa gitu ya yang kita percaya untuk mengantarkan barang-barang tersebut. Nah seperti itu ya teman-teman, mengapa saya memilih usaha warung sembako ini yang sangat mudah dijalani, dan keuntungannya pun bisa kita nikmati setiap hari ya teman-teman, dan sangat mudah dijalankan usaha ini. Dan pasti ini laku setiap hari ya teman-teman, karena ini kebutuhan barang pokok ya. Barang sembako ini semua kalangan membutuhkannya, dari mulai anak bayi sampai lansia pun ya bisa membutuhkan barang-barang seperti ini yang kita jual ini. Nah untuk para teman-teman yang baru pemula memulai usaha ini, jangan berkecil hati ya, tetap semangat menjalani usahanya, tekun dan serius ya teman-teman mengelola usaha ini. Insya Allah akan membuahkan hasil yang kita inginkan, asalkan kita rajin-rajin ya, memberikan pelayanan terbaik, tentunya dengan menyediakan stok-stok barang yang dibutuhkan pelanggan, juga harga-harga yang kompetitif. Dan juga jangan sering tutup warungnya ya teman-teman, supaya pelanggan itu tetap setia berbelanja di warung sembako kita ya. Dan itu adalah poin penting, cara kita mengelola usaha ini agar tetap lancar dan berkembang dengan baik ya teman-teman. Kita harus perhatikan juga keuangan kita di warung sembako ini ya. Jangan sampai keuangan kita itu seenaknya aja gitu, memakai uang warung untuk keperluan hal-hal yang bukan di luar warung ya teman-teman. Jadi kita fokuskan untuk berbelanja kebutuhan warung. Kalaupun kita ada keperluan misalnya untuk membeli barang-barang lain di luar keperluan warung, kita harus berhutang kepada warung kita ini ya. Kita harus membayarnya untuk melunasinya gitu dengan keuangan warung, agar tidak mengganggu saat kita berbelanja ya teman-teman. Karena menurut saya ini ya, yang saya rasakan ini, berbelanja warung itu sangat sangat penting ya, dan dibutuhkan gitu ya. Harus setiap hari kita mengelola uang gitu, bagaimana cara mencari barang-barang yang diperlukan pelanggan, dan bagaimana cara mencari barang-barang yang termurah. Jadi kita fokus untuk berbelanja dan menentukan harga jual yang kita inginkan ya. Jangan sampai kita kalah saing atau salah jual ya. Dengan harga-harga yang kompetitif ini, kita bisa memajukan juga usaha kita ya. Kita misalnya tidak usah ambil keuntungan terlalu besar ya, seperti itu. Dan kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, seperti membantunya jika pelanggan merasa kesulitan membawa barang belanjaan, ataupun jika ada pesanan kita bisa COD gitu ya, dengan memberikan pelayanan terbaik, misalnya melalui pesan antar ataupun via WhatsApp gitu ya teman-teman. Nanti kita antarkan barangnya, itu sangat membantu sekali kepada para pelanggan ya. Kadang-kadang ada pelanggan yang enggan keluar rumah ya, karena ada kesibukan lain mungkin di rumahnya. Jadi kita bisa antarkan barang-barang pesanannya gitu. Nah teman-teman, jangan sungkan dan jangan ragu juga ya untuk menyimpan nomor HP pelanggan kita ya, jika suatu saat ada keperluan, jadi mudah menghubunginya.
Cukup segitu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini. Mengapa saya memilih usaha warung sembako ini? Karena itulah teman-teman ya, sangat mudah dijalani dan keuntungan pun kita bisa rasakan setiap hari. Semoga menginspirasi untuk teman-teman yang mau buka usaha juga ya. Dicoba warung sembako ya. Bagaimana trik-triknya banyak sekali sekarang ya, di medsos sudah tersebar luas ya cara-cara memulai usaha sembako. Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan dan ngomongnya amburadul ini ya. Harap maklum ya, sambil di warung. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas dukungannya ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video saya. Dan saya ucapkan salam kenal untuk semuanya ya. Semoga bersilaturahmi dengan lebih lanjut lagi. Silahkan di subscribe dulu channelnya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari saya. Jika dirasa bermanfaat silahkan di share ke media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.